Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam alladzi tusabbihu lahu ar-rimalu wa tasjudu lahu ad-dilalu wa khalaqal insana min tinil lazami wassalsali wa zayyana suratahu bi ihsani taqwimi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du fa ya ibadallah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamah aksiru alayya salatan. Wa qala aidan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah bi ghairi hisab. Sadaqallahu alazim. Pertama dan utama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kurdah iradah kasih sayang taufik hidayah Allah pada malam yang berbahagianya, Jumat malam yang keempat Muharram, keempat Muharram. Mudah-mudahan dengan semangat bulan Muharramnya kita kaitkan dengan yaitu kegiatan kita, yaitu tauhid sufi ataupun sebagaimana judul tadi, yaitu ilmu mengenai hakikat. Di antara salah satu perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beliau hijrah, dalam Nazam Aceh dikatakan Nabi hijrah Madinah di waktu subuh Nabi berangkat dua ngon sahabat ngon Abu Bakar. Sayyidina Ali yang di rumah musudum penuh mandum selingkah Nabi nu cole sirgam abe sepruba ule sikape dumna. Ini salah satu yang sering diuraikan oleh guru kita, abi kita. Ini satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan syariat, tarekat dan hakikat. Disebutkan di dalam Al-Quran tersebut, wa ma ramita idh ramita walakinallaha rama wal yublal mu'minina minhu bala'an hasana, dan seterusnya. Jadi ini doa ini diamalkan oleh para mujahidin yang ada di Gaza. Allahu Akbar. Syariatnya, tarikatnya, sehingga Allah katakan, hei Muhammad, bukan kamu yang melemparkannya, tetapi yang melemparkan adalah aku. Hakikatnya adalah Allah. Sebagaimana kita dari rumah kita kemari, mungkin syariatnya kendaraan, hakikatnya ada orang tidak ada kendaraan bisa datang kemari. Berarti hakikatnya yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah Ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarga dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin wa takhirin hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan murabbi kita Abuya Amran beserta keluarga, guru kitanya Abi Syukri, dan saya juga tadi dimintakan oleh koordinator Lampangan Pak Manyor untuk sampaikan sedikit, yaitu syarah dari tapi beratan. Tapi kalau laki kerja kedih batago kerja ko hana mungkin. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan dalam penyampaian makalah, yaitu syarah makalah ini. Di hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Tiga penyakit batin ini, tiga penyakit yang disebutkan ini, syirik, nifak dan kefasikan. Dan bila dikatakan dalam satu kitab namanya yang dikarang oleh ulama Aceh, Abu Lam'u, mungkin orang Nadidaya hanya pasti itu. Beliau mengarang kitab namanya yaitu Munjiatul Anam, penyelamat manusia. Al-Munjiat berarti penyelamat, menjadi penyelamat manusia, yaitu yang membahas 10 penyakit batin. Kita kaitkan dengan sini, yaitu penyakit batin. 10 penyakit batin yang kata Imam Ghazali, yaitu di antara 10 tersebut termasuklah 2 di antara yang disebutkan di sini, yaitu kedengkian dan kesombongan, ataupun dengki atau hasad. Kalau bahasa katanya berarti bahasa Arab hasad. Nyubah katanya bahasa Aceh wa kueh. Kueh. Keput hasad dengki kueh hati kata jumnan diman yang kadiri dungku hamba oleh Allah Ta'ala. Jadi hasadnya satu penyakit. Kemarin kita hari Sabtu belajar penyakit yang paling berat, yang paling tua dalam dunianya adalah hasad. Kapan terjadi hasad? Mungkin mulai oleh Nabi Adam dengan iblis, kemudian turun kepada anaknya, yaitu Qabil dengan Habil. Bagaimana ketika dikawinkan, kemudian si Qabil hasad kepada si Habil. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Terjadilah pembunuhan itu karena ada penyakit hasad. Jadi 10 penyakit batang kata Imam Ghazali, yaitu yang keempat itu hasad. Keput hasad dengki kueh hati kata kepada nikmat yang akan diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara 10 itu adalah kesombongan, sombong. Yang berhak sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan, kalau kita dikatakan takbir, nyan ko habis rizik padahal takbir itu besarkan. Maka kita jawab Allahu Akbar. Takbir besarkan. Siapa yang kita besarkan? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Selain Allah itu namanya makhluk. Makhluk tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dia hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Takbir besarkan, yang kita besarkan Allah. Mutakabbirin, yang mempunyai kebesaran. Kita sudah membahas dulu di mungkin ini satu judul, yaitu muhasabah. Ayatnya yang baru kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Kemudian pada ayat yang terakhir disebutkan, ayat terakhir itu disebutkan wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir. Allahu akbar. Jadi mutakabbir yang mempunyai kebesaran. Siapa yang mempunyai kebesaran? Allah Subhanahu wa taala. Takabur,
Yang berhak takabur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa untuk menghilangkan sifat ujub, kemudian kesombongan, kedengkian ini Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu satu doa, yaitu Allahumma aj'alni syakura. Ya Allah, nepejulunyo hamba yang bersyukur. Waj'alni sabura, hamba yang banyak sabar. Waj'alni fi aini saghira, jadilah aku hina pada pandangan diriku, supaya hilang sifat penyakit, dengki dan sombong. Waj'alni fi aini saghira wa fi ayunina kabira. Walaupun orang memandang kita ini adalah mulia, tapi pada pandangan kita adalah hina. Maka hadirin mati Allah SWT, dalam kitab Imam Ghazali, kitab yaitu kitab Imam Ghazali itu yang pada pembukaan kita bacakan tadi, wa khalaqal insanu min sinil ladzabi. Allah SWT menciptakan manusia dari tanah yang kering, wasalsali dan kering, wa zayyana suratahu bi isani takwimi. Kemudian Allah bentuk yang dulu daripada tanah, kemudian Allah sempurnakan menjadi manusia yang paling sempurna. Kenapa diceritakan ini? Supaya kita tahu ini asal kita dari mana. Yang dalam nazam baca dikatakan, At-taibatano muwabatano Tuhan pertimau, Blang padang maca bang padang maca uro tutung dan anaso tulung amalan tanah yona. Perlindungan kata Rasulullah 7 buah payung, Pak. Allahu Akbar. Ada naungan Allah, tidak ada naungan selain naungan Allah di bawah aras Allah Subhanahu wa taala, 7 buah golongan. Yang pertama adalah yaitu imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang menggunakan masa mudanya taat kepada Allah Ta'ala. Menyokong Tuhan lagi tanya taatnya itu wajar, karena atau mati syariat kayaknya. Tapi pemuda yang taat, kalau orang tua taat itu biasa. Yang luar biasa pemuda yang taat. Yang kelima, lelaki yang terpaut hatinya dengan masjid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan termasuklah kita ini. Ajak dari rumah kita yang jauh, setiap kenderaan yang bergerak niat dengan karena Allah Ta'ala, menuntut ilmu, berzikir, salat, taubat. Masya Allah. Cuma hana lemah nunggu ya. Kalau gue lemah oleh Allah Ta'ala, tang hana tak kebio. Allah. Kalau dah gure katanya kata gure kira kedun yuna. Ya Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan tadi, yaitu kita kaitkan dengan Muharram ini. Nabi hijrah itu akhir bulan, yaitu bulan Safar. Bulan Safar. Kemudian habis Safar, kemudian 3 malam di Gua Hira, 1, 2, 3 Rabiul Awal, kemudian sampai ke Kuba malam, malam. Dalam perjalanan sampai 8 Rabiul Awal, kemudian sampai ke Kuba. Inilah masjid yang pertama di zaman Rasulullah dibangun, masjid dakwah, masjid yaitu Masjid Kuba. Inan baru berangkat ke Madinah. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang mau kita katakan adalah ketika Nabi dikepung, to mumpuk Nabi Muhammad tertuk ekor unta. Toham, Masya Allah, dikepung pagar betis, Pak. Maka ketika Nabi katakan mengambil pasir geram, maka Allah katakan, "Hei Muhammad, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama." Hei Muhammad, bukanlah engkau melemparkan ketika kamu melemparkan, tetapi Allah lah yang melemparkan. Sebagai kajian kita, berarti di situ ada syariatnya, kemudian tarikatnya, hakikatnya Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala. Ya hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, orang nyona dua ilmunya memang sesuai di sini dikatakan, apabila ilmu ini kita miliki dua ilmu syariat dengan ikat bergandengan, itu hidup kita dimanapun tidak akan susah. Tidak akan susah. Sebagaimana kita lihat Siti Hajar. Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim dengan anaknya di lembah Mekah. Kemudian habis makanan Asia habis sehingga menangis Ismail. Kemudian ketika menangis Siti Hajar mencari air dari satu gunung ke gunung lain. Safa Marwah, Safar Marwah. Tadi kita fikir usaha Safar Marwah. Tapi adakah keluar air di Safa Marwah? Ternyata airnya usahanya Safa Marwah, keluarnya di dekat Mekah, di dekat Baitullah ketika dihentakkan kakinya. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, lagi kajian baru kemarin itu, jadi usaha kita apa saja, tetapi di mana rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak kita ketahui, itu pada hakikatnya. Apabila dua ilmu ini kata Abu yang kita kajian, dia bergandengan, tidak ada mungkin buat syariat hakikat lemah. Ada syariat tanpa hakikat, itu namanya apa? Syariat kuat tanpa hakikat kosong. Ada hakikat tanpa syariat bohong. Waduh, ada bahasanya itu. Jadi mesti duanya. Semakin kuat ilmu batiniyah, ilmu hakikat, makin syariat kita semakin sempurna. Maka kita lihat spanduk di mana-mana sampai ke barat selatan, jaga salat. Tanya. Karena itu yang paling utama. Salat. Ya. Mengajar kita. Ya hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi ilmu batin hakikat ni, maka semakin sempurna kita, yaitu ilmu syariat kita. Bila sudah dua ada ilmu ni, kemanapun kita pergi, Allah tidak ada masalah. Ada satu perkara, dia sudah berhakikatnya. Ada hakikatnya. Tapi kalau orang tidak berhakikat, betul ke bah? Betul boleh. Jadi demikianlah hadirin mata Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Mungkin banyak sekali lagi kelemahan kerana guru kita kata, no? Mudah-mudahan 10 penyakit batin yang kita sebutkan tadi, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, iaitu 2 di antara 10, dengki dan sombong. Maka salah satu doa Nabi yang diajarkan kepada kita, Allahumma ja'alni syakura wal ja'alni sabura wa ja'alni fi aini saghira wa fi ainina kabir wa fi ainina kabira. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kamu lakai maaf kepada guru-guru yang mandum, kepada Abi. Mudah-mudahan dengan Pak Mayor menyampaikan kepada saya, mudah-mudahan semakin bersemangat dengan semangat bulan Muharramnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.